spektrofotometri UV-vis itu apa sih? Oke, jadi spektrofotometri UV-vis merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan sinar UV dan sinar visible sebagai area serapan untuk menentukan suatu senyawa. Kemudian, sinar UV sendiri memiliki rentang panjang gelombang dari 200 hingga 400 nanometer dan sinar visible sendiri memiliki rentang panjang gelombang dari 400 hingga 800 nanometer. Oh iya, analisis kuantitatifnya yaitu menganalisis jenis molekul dari yang terdapat pada sampel, dan analisis kuantitatifnya menentukan konsentrasi berdasarkan absorbansi dan transmitan dari hasil pengukuran sampel. Dan biasanya, sampel yang digunakan merupakan senyawa yang memiliki gugus kromofor dan gugus absorptor. Berikut cara kerja spektrofotometer. Sebuah lampu menyediakan sumber cahaya. Berkas cahaya mengenai kisi difraksi yang bekerja sama seperti prisma dan memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang komponennya. Kisi diputar sehingga hanya cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang mencapai celah keluar. Kemudian cahaya berinteraksi dengan sampel. Dari titik ini, detektor mengukur transmitasi dan serapan sampel. Transmisi mengacu pada jumlah cahaya yang melewati sampel sepenuhnya dan mengenai detektor. Absorbensi adalah pengukuran cahaya yang diserap oleh sampel. Detektor merasakan cahaya yang ditransmisikan melalui sampel dan mengubah informasi ini menjadi tampilan digital. Ketika sumber cahaya dinyalakan, maka akan menciptakan berbagai panjang gelombang yang berbeda. Cahaya ini melewati celah pertama monokromator untuk memastikan bahwa semua foton cahaya bergerak sepanjang jalur paralel. Sehingga ketika cahaya mengenai prisma, maka cahaya dibiaskan menjadi warna pelangi, sehingga setiap panjang gelombang cahaya bergerak ke tempat yang berbeda di ruang. Kemudian, hanya satu panjang gelombang cahaya dalam situasi ini yang akan melewati celah kedua di monokromator, dan memukul beam splitter yang menjadikannya dua berkas dengan intensitas. Kedua berkas dengan intensitas yang sama akan melewati sel yang berbeda. Satu melewati sel referensi dan satu lagi melewati sel sampel. Saat sinar keluar dari sel-sel ini yang mengenai detektor yang menyala, akan terbentuk arus listrik dan intensitas cahaya yang keluar dari sel referensi dan sampel akan sama. Oleh karena itu, arus yang dihasilkan detektor juga sama. Jadi, intensitas yang dideteksi oleh masing-masing detektor akan sama. Maka dari itu, rasio intensitas yang meninggalkan sel sampel dengan sel referensi akan menghasilkan persen transmitan sebesar 100%. Ketika ditambahkan sedikit sampel ke dalam sel di mana sampelnya dapat menyerap cahaya, maka intensitas yang keluar dari sel sampel akan menurun. Oleh karena itu, arus yang dihasilkan juga menurun dan rasionya tidak lagi 100% transmitan, melainkan sebesar 50%. Jadi, hubungan antara persen transmitan dan konsentrasi sampel tidak linear, melainkan eksponensial. Spektrofotometer terdiri dari sumber cahaya yang dapat berupa lampu tungsten atau lampu deuterium. Cahaya yang keluar dari sumber cahaya akan mencapai prisma melewati celah. Prisma memancarkan cahaya ke dalam panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya, adanya celah memungkinkan panjang gelombang cahaya tertentu lewat. Dengan mengubah sudut prisma, kita dapat memilih panjang gelombang yang berbeda. Di samping celah tersebut, terdapat tempat sel penahan sampel yang menampung kuvet berisi sampel. Kuvet dapat terbuat dari plastik, kaca, atau kuarsa. Biasanya, kuarsa digunakan untuk sampel yang menyerap UV. Deteksi cahaya yang keluar dari sampel dilakukan dengan tabung fotomultiplier atau fotodiodida. Spektrofotometer UV-vis dapat terdiri dari dua jenis, yaitu spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam. Penjelasan sebelumnya merupakan spektrofotometer UV-vis single beam. Sedangkan untuk spektrofotometer double beam terdiri dari cermin yang dilapisi sebagian atau dikenal juga sebagai beam splitter yang membagi berkas cahaya datang menjadi dua bagian. Salah satu berkas cahaya akan masuk ke sel sampel, sedangkan berkas lainnya dipantulkan lebih lanjut oleh cermin dan dibiarkan masuk ke sel referensi. Sel referensi umumnya memegang larutan kontrol atau larutan blanko. Cahaya yang keluar dari sel sampel dan sel referensi akan dideteksi oleh detektor dan dianalisis oleh komputer. Aplikasi spektrofotometer UV-vis yang pertama dapat digunakan untuk identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa dapat dilakukan dengan cara pembuatan
spektrum absorpsi. Yang kedua dilakukan dengan penentuan panjang gelombang maksimum, dan yang ketiga dilakukan dengan penentuan nilai absorptivitas molar dari suatu senyawa turunan atau suatu senyawa asli. Selanjutnya, hasil dari spektrofotometer UV-vis ini akan dibandingkan pada literatur ataupun dengan larutan pembanding. Yang kedua, spektrofotometer UV-vis dapat digunakan untuk elusidasi struktur, di mana spektrum absorpsi ini dapat memberikan informasi mengenai adanya gugus kromofor atau gugus fungsi pada suatu senyawa melalui profil spektrum absorpsi, melalui posisi panjang gelombang maksimum, dan melalui absorptivitas molar pada pelarut tertentu. Nah, namun hasil dari spektrofotometer UV-vis ini harus dilengkapi dengan analisis dari unsur tersebut dan harus dilengkapi dengan spektrum IR dan NMR. Yang ketiga, selanjutnya spektrofotometer UV-vis dapat digunakan untuk pemeriksaan kemurnian dengan cara melakukan penetapan harga absorbensi maksimum, di mana dilakukan penetapan rasio absorban pada dua panjang gelombang yang berbeda dan hasilnya dibandingkan dengan persyaratan yang ada pada literatur. Aplikasi selanjutnya, spektrofotometer UV-vis dapat digunakan untuk penentuan kadar suatu senyawa tunggal. Dibuat suatu larutan, seri larutan, lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang, suhu, dan pelarut yang sama. Kemudian data absorbansi yang didapat diplotkan pada kurva baku, lalu dapat ditemukan regresi linearnya. Nah, dengan persamaan hukum Lambert-Beer, maka dapat ditentukan suatu konsentrasi atau kadar senyawa tunggal. Selanjutnya, dapat digunakan juga untuk penentuan kadar senyawa multikomponen. Hal ini dapat digunakan jika absorbansi kedua senyawa itu berbeda, absorbansi maksimalnya, dan kadar dari kedua senyawa tersebut dapat ditentukan dengan mengukur campuran dari kedua senyawa menggunakan panjang gelombang atau absorbansi maksimum dari kedua senyawa tersebut. Nah, yang terakhir, spektrofotometer UV-vis juga dapat dilakukan untuk pemantauan kadar suatu perubahan konsentrasi pada reaksi kimia yang sedang berlangsung. Adapun untuk kelebihan dari spektrofotometri UV-vis yang pertama yaitu penerapannya yang luas, di mana spektrofotometri UV-vis ini dapat digunakan untuk senyawa organik, senyawa anorganik maupun senyawa biokimia, di mana senyawa ini dapat menyerap sinar UV maupun sinar tampak. Yang kedua yaitu sensitivitasnya yang tinggi, di mana untuk batas deteksi dari spektrofotometri UV-vis ini berkisar antara 10⁻⁴ hingga 10⁻⁵ molar. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu selektivitasnya yang tinggi, di mana dapat membedakan senyawa berdasarkan pada panjang gelombang tertentu. Adapun untuk kelebihan yang keempat yaitu mudah dalam pengoperasian alat dan juga mudah dalam optimalisasinya. Akan tetapi, spektrofotometri UV-vis memiliki kekurangan. Yang pertama, senyawa yang dianalisis harus memiliki gugus kromofor dan ikatan rangkap terkonjugasi. Kedua, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki panjang gelombang pada daerah ultraviolet dan visible. Yang ketiga, absorbansi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, serta zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Dan yang terakhir, sinar yang digunakan harus bersifat monokromatis.